Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita sampai di penghujung kegiatan MPLS ini, yaitu di hari ketiga, hari Kamis. Nah, sekarang materinya adalah materi perkenalan tentang profil jurusan masing-masing ya. Sebelum Bapak masuk ke materi, Bapak ucapkan selamat datang, selamat bertemu, dan selamat memasuki jurusan atau kompetensi keahlian agribisnis perikanan air tawar atau disingkat dengan APAT. Sebelum masuk ke materi, istilah jurusan mungkin sekarang sudah berubah ya. Untuk kurikulum yang baru, jurusan dirubah menjadi kompetensi keahlian. Kalau dulu jurusan APAT, sekarang menyebutnya kompetensi keahlian APAT atau agribisnis perikanan air tawar. Di sini Bapak akan memaparkan profil atau gambaran umum kurikulum yang ada di kompetensi keahlian agribisnis perikanan air tawar. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita bersama-sama melihat pemaparan profil dari agribisnis perikanan air tawar atau APAT. Gambaran umum untuk kompetensi keahlian agribisnis perikanan air tawar. APAT atau agribisnis perikanan air tawar ini memiliki bidang keahlian kemaritiman. Nah, di bawah bidang keahlian ada program keahlian, yaitu program keahliannya adalah perikanan. Nah, di bawah program keahlian ada kompetensi keahlian, yaitu agribisnis perikanan air tawar atau APAT. Ini gambaran umumnya. Selanjutnya, agribisnis perikanan air tawar atau APAT ini memiliki visi, di mana visinya yaitu mencetak insan unggul dalam akademik, tangguh berwirausaha, mumpuni dalam teknologi, berlandaskan iman dan takwa. Adapun misi untuk agribisnis perikanan air tawar itu ada 4. Yang pertama adalah mencetak insan unggul dalam akademik. Jadi siswa APAT diharapkan unggul dalam akademik, contohnya yaitu misalkan menjuarai di beberapa lomba, ya, bisa menjuarai beberapa lomba, baik lomba di bidang kecamatan, lokal ya, kabupaten maupun provinsi ataupun nasional. Yang kedua, misinya adalah membentuk jiwa wirausaha yang tangguh. Jadi diharapkan siswa APAT atau siswa agribisnis perikanan air tawar itu memiliki jiwa wirausaha, di mana nanti setelah lulus siap membangun wirausaha. Yang ketiga, misi APAT adalah melatih siswa agar mumpuni dalam teknologi. Sekarang adalah zamannya teknologi, zamannya 4.0 ya. Baik pemasaran maupun marketing dan sebagainya, sekarang kita sudah didukung oleh teknologi. Jadi siswa APAT harus mumpuni dalam teknologi. Yang keempat, ini yang paling penting juga, yang tidak kalah pentingnya, yaitu membentengi akhlak dengan membangun iman dan takwa. Jadi unggul dalam akademik, memiliki jiwa wirausaha, mumpuni dalam teknologi, dan juga berakhlakul karimah, insya Allah. Lanjut. Nah, sebelumnya Bapak ingin memperkenalkan kepala sekolah di SMK Negeri 3 Pandeglang ini ya. Namanya adalah Bapak Dedi Warasusandi MPD. Ini tempat lahirnya dari Jakarta Timur. Tanggal lahirnya 26 November tahun 1971. Jadi sampai saat ini kurang lebih usianya adalah 50-an, 50 tahunan. Selanjutnya adalah ketua program. Ini ketua program keahlian ya, ketua program keahlian perikanan. Di bawahnya ada kompetensi keahlian.
Ya kebetulan di SMK 3 Pandeglang ini untuk program keahlian perikanannya hanya memiliki satu kompetensi keahlian, yaitu agribisnis perikanan air tawar. Selain agribisnis perikanan air tawar, sebenarnya masih ada program keahlian yang lain, contohnya misalkan budidaya ikan hias, agribisnis perikanan air payau, dan lain-lain. Namun di SMK Negeri 3 Pandeglang ini memilih untuk membuka kompetensi keahlian agribisnis perikanan air tawar. Jadi cakupannya adalah perikanan air tawar. Yang penting air tawar, boleh konsumsi maupun ikan hias, boleh. Yang penting air tawar ya. Ini nama Bapak, perkenalkan, Ahmad Yunus. Nah, ini mukanya seperti ini. Nanti kalau ketemu di jalan ya mungkin kita saling sapa ya. Semoga kalau sudah tahu bisa saling mengenal. Ini lokasi kantor program keahlian APAT itu di paling belakang ya, dekat musola. Nah, nanti kalau kalian mau main, mau lihat-lihat labnya, silahkan. Di belakang, paling belakang dekat musola. Bapak lahir di Pandeglang 16 September 1979. Jadi sampai saat ini mungkin usianya baru menginjak 42 tahun. Sarjana Perikanan, alamat Bapak di BTN Jaha Labuan. Ini nomor HP-nya 083874609030. Maka jika ada pertanyaan bisa dilayangkan ke nomor HP tersebut. Ini tugas mengajar Bapak adalah mengajar mata pelajaran kejuruan khusus APAT di kelas 3. Ini email ya, antrayuga@gmail.com. Ya, mungkin lain waktu berkunjung ke web Bapak yaitu ahmadyunus.com. Nah, di sini ada channel YouTube ya. Yang pertama channel YouTube Bapak pribadi, yang pertama ya, https://sid Yunus Channel. Ini kalau diklik nanti ke channel Bapak yang Ahmad Yunus. Dan ada nih YouTube channel yang kedua. Ini channel YouTube khusus jurusan APAT. Nanti dokumentasi kegiatan praktek akan diupload di channel ini. Ini linknya https://s.id APAT channel. Selanjutnya, ini adalah roadmap ya, perjalanan kalian di SMK Negeri 3 Pandeglang. Sekarang adalah kalian siswa baru ya. Nah, ini siswa baru. Nanti setelah siswa baru kalian beranjak ke ada yang dinamakan dengan latihan dasar disiplin korp. Kalau SMK 3 itu istilahnya korp, latihan dasar disiplin korp, karena di SMK 3 Pandeglang Negeri 3 Pandeglang itu sebutannya bukan siswa tetapi taruna. Jadi makanya ada istilah LDDK. Untuk melatih kedisiplinan korp taruna. Setelah LDDK kalian berubah dari siswa menjadi taruna. Nah, setelah LDDK beres, kalian akan masuk ke area kegiatan belajar mengajar seperti biasa. Setelah itu nanti kelas 2 ya mungkin kalian akan, insya Allah kalian akan melaksanakan praktek kerja lapangan. Nah, nanti kira kelas 3 nanti kalian akan melaksanakan ujian nasional, dibagi menjadi 2, yaitu uji kompetensi keahlian dan ujian satuan pendidikan USP. Nah, setelah semuanya terlewati, nah kalian bisa dinyatakan lulus jika semuanya sesuai dengan standar, minimal standar ya. Adapun mata pelajaran peminatan atau kejuruan ya di agribisnis perikanan air tawar, ini ada 8 mata pelajaran peminatan khusus kompetensi keahlian agribisnis perikanan air tawar. Yang pertama ini adalah dasar-dasar budidaya perikanan. Ini dasar-dasar budidaya perikanan. Ini adanya di kelas 10. Ya, kalian nanti akan mendapatkan ini ya, dasar-dasar budidaya perikanan kelas 10.
di semester 1 dan semester 2. Untuk mata pelajaran dasar-dasar budaya perikanan ini, kalian akan diajarkan oleh guru mapel peminatan tentang dasar-dasar budidaya, mulai dari faktor fisika apa saja yang menunjang untuk budidaya, fisika, kimia, biologi. Juga kalian akan diajarkan anatomi, bentuk-bentuk tubuh dari ikan, dalaman ikan, bedanya ikan yang memakan tumbuhan, bedanya ikan dengan ikan yang memakan daging, misalnya karnivor ya, ikan herbivor maupun ikan yang memakan segala jenis makanan atau omnivor. Nanti kalian akan diajarkan atau diperlihatkan bentuk khusus atau bentuk anatomi tubuhnya. Ini ada di dasar-dasar budaya perikanan. Selanjutnya di kelas 10 ya, kalian juga akan mendapatkan materi tentang kualitas air dan hama penyakit. Jadi kalian akan diajarkan kompetensi atau kemampuan untuk mengatur kualitas air agar pas cocok dengan budidaya perikanan, dan hama penyakit apa saja yang bisa mengganggu dari kegiatan budidaya. Ini di kelas 10. Kalian nanti akan mendapatkannya di semester 1 maupun semester 2. Yang ketiga adalah produksi pakan alami dan buatan. Ya, tentunya namanya makhluk hidup pasti membutuhkan pakan. Pakannya ada yang alami maupun buatan. Alami itu campur tangan manusianya sangat kecil ya. Misalkan contohnya kutu air, cacing sutra atau cacing tanah gitu. Itu adalah pakan alami. Kalau pakan buatan ini campur tangan manusianya dominan, misalkan pelet. Ini di kelas 10. Kalian akan mendapatkan 3 mata pelajaran khusus mata pelajaran kejuruan APAT. Selanjutnya yang keempat, 5, 6, 7, 8 ini adalah mata pelajaran lanjutan yang akan kalian dapatkan di kelas 11 atau kelas 2 dan kelas 12 di kelas 3, yaitu teknik pengembangbiakan komoditas perikanan air tawar. Ini jumlah jamnya kelas 11 7 jam, kelas 12 atau kelas 3 8 jam dalam 1 minggu. Ini dalam 1 minggu ya. Nah, ini teknik pengembangbiakan komoditas perikanan air tawar ini adalah kalian akan diajarkan teknik-teknik dari namanya pembenihan. Pembenihan itu mulai dari pemeliharaan induk sampai mengawinkan ikan, sampai keluar telur, keluar menjadi larva dan menjadi benih. Nah, selanjutnya setelah benih, dari benih akan ada materi tentang pendederan. Jadi pendederan ini adalah kelanjutan dari pembenihan, yaitu maksudnya adalah setelah proses pembenihan maka ikan dibesarkan kembali menjadi benih yang lebih besar, itu namanya pendederan. Sama ini di kelas 2 dan kelas 3, 6 jam. Selanjutnya adalah mata pelajaran pembesaran komoditas perikanan air tawar. Nah, untuk materi pembelajaran pembesaran ini adalah produknya adalah ikan konsumsi. Jadi dari benih dipiara menjadi ikan layak konsumsi. Itu pembesaran. Nah, selanjutnya adalah penanganan pasca panen. Tentunya ketika kita berbicara budidaya, baik pembenihan, pendederan maupun pembesaran, ini pasti ada proses panennya. Dari pembenihan panen ke pendederan, dari pendederan panen dijual ke petani pembesaran. Nah, pembesaran pun sama, ketika sudah panen dijual ke agen-agen atau tengkulak-tengkulak ikan konsumsi. Nah, selanjutnya ada materi tentang produk kreatif dan kewirausahaan. Kita tahu ya, kita tahu semua bahwa baik pengembangbiakan, pendederan, pembesaran ini adalah proses dari kewirausahaan. Jika kita kembangkan di usaha di masyarakat atau di luar setelah kita lulus, atau mungkin ketika kalian sedang masih sebagai siswa pun bisa bisnis, bisa usaha
pembenihan, pendedaran maupun pembesaran. Tentunya kita harus kreatif dan memiliki jiwa wirausaha. Sehingga dengan dibekali oleh materi produk kreatif dan kewirausahaan, diharapkan setelah kalian lulus bisa membuka bisnis atau wirausaha, khususnya tentang perikanan. Jadi tidak mengandalkan lowongan pekerjaan. Kita tahu sendiri kan, saat ini lowongan pekerjaan banyak yang melamar, perusahaannya ya segitu-gitu saja ya. Penambahannya tidak signifikan, tidak sebanding dengan penambahan pelamarnya. Kalau kalian sudah lulus dibekali wirausaha, malah kalian mungkin bisa mempekerjakan orang lain. Ini adalah tim APAT. Ini saya sendiri, Ahmad Yunus. Yang kedua ini adalah Ibu Selvi Yuningsih. Beliau juga mengajar APAT kelas 10 dan kelas 11. Untuk kelas 10-nya tadi ya, Bu Selvi ini mengajar dasar-dasar budaya, pakan alami dan buatan, hama penyakit. Nah, berikutnya adalah ini Bapak Agus Muftirian Pratama. Nah, selain sebagai guru kejuruan, beliau juga adalah sebagai pembina ketarunaan. Nah, ini yang akan mengurusi kalian nih. Ketika kalian bermasalah, akan bertemu dengan Bapak Agus ini. Karena selain sebagai guru mata pelajaran peminatan, beliau juga adalah sebagai pembina ketarunaan yang bertanggung jawab penuh, berwenang untuk menegakkan kedisiplinan di SMK Negeri 3 Pandeglang. Selanjutnya ini adalah Rifki Mahmudin. Ini adalah alumni SMK Negeri 3 Pandeglang jurusan APAT. Alhamdulillah beliau dibutuhkan di lab APAT sebagai laboran atau teknisi, membantu kalian nanti praktikum. Nah, ini selanjutnya adalah karena kita ini masa pandemik ya, semua WFH, work from home, daring, belajar daring, tentu harus ada strategi ya, kegiatan belajar mengajar seperti apa. Di APAT ini ada 4 strategi learning, LKPE ya. L itu learning, pembelajaran, nanti pembelajarannya berbentuk PJBL. PJBL itu project based learning. Jadi pembelajaran berbasis proyek. Jadi kita akan seolah-olah memiliki proyek ya, misalkan proyek pembesaran atau proyek pembenihan. Misalkan sebenarnya sudah ada ya, agen-agen lele konsumsi maupun perusahaan-perusahaan pendederan yang nampung benih yang kerjasama dengan APAT sudah banyak. Salah satunya benih di Cibaliung, untuk konsumsi agen-agen terdekat sudah banyak. Jadi kita bisa membuat sebuah pembelajaran PJBL, tapi PJBL-nya karena masih pandemik tidak bisa seluruhnya. Ini harus bergiliran. Harus bergiliran ya. Misalkan 1 minggu ya berlima, 1 minggu berlima, seperti itu, tidak boleh bergerombol. Nah, selanjutnya selain PJBL bergilir juga kita bisa menggunakan daring atau luring. Bisa memanfaatkan WA Group, Google Classroom, YouTube ataupun Google Form. Nah, selanjutnya P-nya itu penugasan tentunya ya. Ketika kalian ada kegiatan pembelajaran pasti ada penugasan. Nah, ini penugasannya bisa dibantu menggunakan media Google Classroom, Google Form atau mungkin WA Group. Nah, kehadirannya bagaimana? Cara mengecek kehadirannya ya sama, karena kita butuh ya data kehadiran siswa, data kehadiran kalian ya. Kita menggunakan aplikasi Google Form seperti Google Form, Google Classroom maupun WA Group. Nanti tunggu saja info selanjutnya bagaimana caranya ya.
Selanjutnya untuk evaluasi, misalkan tes ya, UTS atau ulangan misalkan, ya bisa ada dua ya, ada untuk menilai praktek psikomotor mungkin dengan unjuk kerja, misalkan coba cara milih induk seperti apa, ambil induknya tunjukkan ke kita, oh ini induk jantan misalkan, tandanya seperti ini, dipraktekkan, itu namanya unjuk kerja. Maupun evaluasi untuk menilai pengetahuan, misalkan ulangan semester dengan pilihan ganda. Nah, ini juga maksud ini menilai pengetahuan atau kognitif, bisa menggunakan Google Form secara online. Nah, ini ada strategi ya, tadi strategi KBM di masa pandemi. Selanjutnya, walaupun di masa pandemi tentunya kita harus memiliki target ya, capaian yang jelas. Nah, di APAT kita coba menggunakan strategi pembelajaran 30% teori, 70% praktek. Nah, ini teorinya mungkin berupa luring atau daring, 70%-nya ini menggunakan project based learning secara bergiliran. Ya, diharapkan optimal pembelajarannya seperti yang kita harapkan. Nah, ini dari praktek ya. Dari praktek-praktek kegiatan yang sebelumnya. Ini ada kegiatan praktek APAT, Bapak dokumentasikan di di channel YouTube APAT khusus. Ini contohnya seperti ini. Nah, ini channelnya, nama channelnya adalah APAT TV. Nah, ini subscribernya baru 112. Mungkin nanti kalau kalian mampir di sini silahkan subscribe, like, and share. Ini baru ada beberapa video. Ini adalah video-video tentang dokumentasi praktek ya. Di sini lumayan nih, ada yang banyak yang nontonnya, sudah ada yang sampai 900, ada yang 4,5 ribu, ada yang baru 200. Seperti itu. Nanti silahkan dikunjungi saja channelnya, khusus ini channel APAT ya. Nanti kalian juga sama kalau praktek kita upload ke channel YouTube ini. Nah, selanjutnya tentang kemitraan dunia usaha atau dunia industri. Ini sebenarnya masih banyak ya. Kalau kita tulis, kalau Bapak tulis semuanya mungkin panjang beberapa lembar. Ini kemitraan di sini salah satu contohnya adalah misalkan tempat kalian PKL, praktek nanti misalkan, atau misalkan kerjasama tentang penampungan produk benih misalkan. Nah, ini ada beberapa perusahaan. Yang pertama ini PT Suri Tani Pemuka STP Anyer, ini berkecimpung di bidang hatchery udang. Yang kedua ini PT Trikarta Pratama TKP Carita, sama ini juga hatchery udang. Di STP maupun TKP di sini juga sama. Ini banyak alumni kita yang sudah bekerja di sini. PT BAA Benur Alam Anyer, BAA Cinangka. Nah, ini biasanya praktek ini PKL. BAA dan TKP ini satu perusahaan, cuma beda tempat. Ada lagi Loka Pemeriksaan Penyakit Ikan dan Lingkungan LP2IL Serang. Kalau ini BUMN ya. Tidak sembarangan masuk ke sini, ini harus ASN, PNS, atau mungkin honorer. Ini biasanya kita hanya sebatas PKL. Lanjutnya PT Menjangan Mas, ini ada di Panimbang, ini untuk tambak udang, pembesaran udang. Ini juga sama PKL. Ini ada Istana Lele Cibaliung, ini ada posisi di Cibaliung. Ini selain PKL, beliau juga perusahaan ini bekerja sama dengan kita menampung produk kita, produk benih kita ditampung oleh mereka, dan lain-lain, masih banyak lagi yang lainnya. Jadi dunia usaha, dunia industri ini dalam bentuk kerjasamanya bisa menerima praktek kerja lapangan maupun menampung produk yang kita produksi. Sedangkan agen-agen kita nggak ditulis ya di sini terlalu banyak. Agen-agen konsumsi
Ini aja dulu untuk kemitraan, saya tuliskan segini saja dulu. Masih banyak yang lainnya, lanjut ke slide berikutnya. Nih, ada beberapa prestasi. Nah, tadi ya, unggul dalam prestasi. Unggul dalam akademik. Ini contohnya. Prestasi untuk siswa APAT atau taruna-taruni APAT ada banyak ya, lumayan nih. Ada juara 2 LKS tingkat Provinsi Banten tahun 2013, juara 3 LKS tingkat Provinsi Banten tahun 2014, juara 1 tingkat Provinsi Banten tahun 2016. Ini juara 1 tingkat provinsi ini naik ke tingkat nasional. Alhamdulillah ini juara 1 juga di tahun 2016 atas nama Kakak Puji ini. Nah, selanjutnya tahun berikutnya nih ada juga ikut di provinsi juara 1 tahun 2017 di tingkat nasional LKS ini juara 3. LKS itu adalah lomba kompetensi siswa se-Indonesia kalau tingkat nasional. Tiap provinsi 1 bersaing. Nah, selanjutnya juara 3 LKS tingkat Provinsi Banten tahun 2018 dan kemarin adalah juara harapan 1 tingkat nasional lomba KKSI Camp Kreatif Siswa Indonesia tahun 2020 dan lain-lain masih banyak lagi. Mungkin itu saja paparan dari Bapak. Mungkin waktunya sudah panjang ya. Terima kasih. Karena virus corona, kita jadi paham artinya rindu dan berharganya pertemuan. Sampai ketemu di kegiatan belajar mengajar walaupun masih daring. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.